Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya AKP Inyoman Merdekaryana selaku Kapolsek Sidemen. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang lalu lintas. Jadi materi yang pertama adalah tentang etika berlalu lintas. Jadi apa itu etika? Jadi definisi etika adalah merupakan suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, menyangkut moral atau akhlak. Kemudian tujuan dari etika berlalu lintas yaitu dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan raya sehingga tidak seenaknya sendiri dalam berlalu lintas. Kemudian untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dengan harapan dapat menekan atau mengurangi kecelakaan lalu lintas demi terwujudnya budaya tertib dalam berlalu lintas. Kemudian materi yang berikutnya adalah faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Ya, ini ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor pengemudi, jadi faktor manusianya. Jadi adanya faktor seseorang yang tidak disiplin, melanggar peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Misalnya melanggar lampu traffic light, melanggar marka jalan, parkir sembarangan, rem kendaraan secara mendadak, kemudian ngebut, kemudian kurang terampil dalam mengemudi kendaraan, kemudian kurang konsentrasi. Nah, ini yang sering terjadi, mengemudikan kendaraan sambil berbicara, sambil nelpon, SMS, kemudian sambil melamun, sambil menghayal. Nah, ini merupakan faktor-faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah faktor kendaraan. Jadi kendaraan yang tidak layak jalan. Jadi usianya sudah tua, kendaraan rusak. Kemudian bannya yang sudah gundul, yang kemungkinan tiba-tiba bisa pecah di jalan. Kemudian remnya blong, kemudian lampu yang tidak berfungsi. Nah, ini faktor kendaraan yang dapat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah faktor jalan. Jadi ada jalan yang sempit, kemudian jalan yang licin, habis hujan, banjir, ada ceceran minyak atau oli dan sebagainya. Kemudian jalan yang bergelombang, kemudian adanya tikungan yang tajam, atau tanjakan atau turunan. Nah, ini juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian adanya jalan yang mulus, jalan hot mix. Ini juga bisa menyebabkan seseorang yang mengendarai kendaraan itu merasa sangat nyaman. Akhirnya jadi lengah dan dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang keempat adalah faktor cuaca. Nah, ini cuaca dalam keadaan berkabut sehingga jarak pandang seseorang itu menjadi terbatas. Kemudian hujan, longsor, banjir. Nah, ini juga dapat menimbulkan kecelakaan dalam berlalu lintas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan. Ini sesuai dengan pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yaitu ketentuan yang harus dipatuhi adalah yang pertama adalah rambu perintah atau rambu larangan.
Kemudian yang kedua adalah marka jalan. Kemudian yang ketiga adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Kemudian yang keempat adalah ada gerakan lalu lintas. Ini ada 12 gerakan. Kemudian yang kelima adalah ketentuan berhenti dan parkir. Kemudian yang keenam adalah peringatan dengan bunyi dan sinar. Kemudian yang ketujuh adalah kecepatan maksimal atau minimal. Kemudian yang kedelapan adalah tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Kemudian materi selanjutnya adalah kewajiban pengendara sepeda motor. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai pengendara sepeda motor. Yang pertama adalah harus memiliki SIM C. Kemudian yang kedua, sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan STNK. Kemudian yang ketiga, jadi pengendara dan penumpang wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian yang keempat, jadi penumpang sepeda motor tidak boleh melebihi dari satu orang. Kemudian yang kelima adalah wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Kemudian yang keenam adalah menggunakan lajur sebelah kiri jalan. Kemudian yang ketujuh adalah dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Kemudian materi selanjutnya tentang hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Jadi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua adalah ambulan yang sedang mengangkut orang sakit. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang keempat adalah kendaraan pimpinan kepala negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Kemudian yang keenam adalah iring-iringan pengantar jenazah. Kemudian yang ketujuh adalah kendaraan konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian materi yang selanjutnya adalah syarat membuat SIM. Ini sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi yang pertama yaitu adanya syarat usia. Jadi ditentukan syarat yang paling rendah sebagai berikut. Usia paling rendah sebagai berikut. Untuk SIM A, SIM C, dan SIM D itu minimal sudah berumur 17 tahun. Kemudian untuk SIM B1 sudah berumur minimal 20 tahun. Kemudian untuk SIM B2 sudah berumur minimal 21 tahun. Kemudian untuk SIM A umum, ini minimal umurnya sudah 20 tahun. Kemudian untuk SIM B1 umum, minimal umurnya sudah 22 tahun. Kemudian untuk SIM B2 umum, minimal umurnya sudah berumur 23 tahun. Kemudian yang kedua adalah syarat administratif, yaitu yang meliputi identitas diri berupa kartu tanda penduduk. Kemudian pengisian formulir permohonan. Kemudian rumus
sidik jari. Kemudian untuk syarat yang ketiga, yaitu syarat kesehatan, meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter. Kemudian sehat rohani dengan syarat lulus tes psikologis. Kemudian untuk syarat yang keempat adalah syarat lulus ujian yang meliputi adalah ujian teori, ujian praktek, dan atau ujian keterampilan melalui simulator. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang materi dalam lalu lintas ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.